Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Turadiah, NIM 2201040068 akan memaparkan materi yang berjudul Restoratif Justice dan Retributive Justice. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian keduanya. Justice adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, retributive justice adalah teori keadilan yang menekankan pada hukuman sebagai respon terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan ini berfokus pada memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku berdasarkan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Jadi itulah yang dimaksud dengan RJ. Baik, selanjutnya adalah membahas tentang tujuan restoratif justice. Jadi seperti yang tertulis di atas, salah satu tujuan utama dari restoratif justice adalah untuk memulihkan korban dari dampak kejahatan yang dialaminya. Ini mencakup penyediaan ganti rugi dan dukungan emosional bagi korban, serta memastikan bahwa mereka didengar dan dihargai dalam proses hukum, dan juga mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Proses ini sering melibatkan dialog langsung antara pelaku dan korban, di mana pelaku dapat meminta maaf dan berusaha memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Baik, selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan restoratif justice. Kelebihannya itu mengalihkan fokus hukuman penjara ke penyelesaian konflik melalui mediasi. Juga memungkinkan mereka untuk menyampaikan dampak dari kejahatan yang dialami dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Restoratif justice juga berpotensi mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana karena pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Selanjutnya kekurangannya itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep restoratif justice. Dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk mengulangi tindak pidananya lagi jika tidak ada penegakan hukum yang cukup ketat. Baik, selanjutnya tentang tujuan retributive justice. Tujuan utama dari retributive justice adalah memberikan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai pendidikan moral bagi masyarakat. Retributive justice juga bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa kejahatan tidak akan ditoleransi dan bahwa ada sistem yang berfungsi untuk melindungi mereka dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku kepada korban kejahatan pidana. Tujuan lain dari retributive justice dapat berupa mencegah kejahatan di masa depan. Baik, selanjutnya membahas tentang kelebihan dan kekurangan retributive justice. Jadi kelebihan retributive justice ini memberikan struktur yang jelas dalam penegakan hukum, di mana pelaku kejahatan dihukum berdasarkan hukum yang berlaku dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Retributive justice bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa kejahatan tidak akan ditoleransi dan bahwa ada konsekuensi serius bagi pelanggar hukum. Lanjut, kekurangannya seringkali lebih fokus pada pelaku dan hukuman yang dijatuhkan, sementara hak-hak korban dan pemulihan mereka kurang diperhatikan. Hal ini dapat menyebabkan korban merasa diabaikan dalam proses hukum. Baik, selanjutnya perbedaan dan persamaan restoratif justice dan retributive justice. Perbedaannya itu, restoratif justice itu menekankan pada pelaku kejahatan sebagai subjek utama, sedangkan retributive justice memperhatikan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selanjutnya persamaannya, keduanya berupaya untuk menciptakan keadilan. Baik, selanjutnya adalah syarat RJ. Yang pertama itu pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, kerugian yang ditimbulkan itu tidak lebih dari 2,5 juta. Yang ketiga, pelaku hanya diancam
pidana ringan tidak lebih dari 5 tahun. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.